Permisi Hmm. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Rosa. Bu, Silakan ya duduk. Bu. Oke Rosa, bagaimana perasaan kamu hari ini? Kabar saya cukup baik Bu. Posisi duduk saya juga sudah nyaman. Oke, sebelumnya tadi udah ada kelas. Tadi kosong sih Bu. Sudah jajan di kantin juga tadi Bu. Tadi Oh, kesini oke. dianterin sama ayah tadi. Oke. Oke, baik Rosa. Sebelum kita memulai sesi konseling hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa apapun yang akan kamu ceritakan dan berbagi dengan Ibu, semuanya akan Ibu jaga dalam asas kerahasiaan. Baik, baik Bu, saya mengerti. Kalau begitu, sekarang kamu bisa mulai menceritakan hal apa yang membuat kamu tuh merasa takut dan cemas. Oke, baik. Sekarang kita coba ingat kembali ya pengalaman apa saja yang membuat kamu merasa takut dan cemas. Jadi Bu, waktu SD saya disuruh maju pas pelajaran matematika. Terus jawaban saya salah Bu. Nah, di situ teman-teman saya langsung ketawa. Oh, oke. Selain itu, kamu biasanya bagaimana di kelas? Saya jadinya diam, nggak mau angkat tangan, takut ditunjuk lagi, Bu. Kadang-kadang pura-pura melihat buku. Berarti perilaku yang mendiam dan menghindar itu tidak mau menjawab pertanyaan, lalu muncul kecemasan di badan? Iya, betul, Bu. Oh, oke. Nah, menurut kamu, apa akibatnya kalau diam terus seperti itu? Saya jadi nggak ngerti pelajarannya dan juga nilainya jadi menurun, Bu. Oke. Lalu bagaimana dengan perasaan kamu? Saya jadi makin takut dan kurang percaya diri, Bu. Baik, jadi kita sudah tahu ya kenapa kamu sampai merasa ketakutan seperti itu. Iya, Bu. Sekarang saya jadi lebih ngerti kenapa saya merasa takut. Saya juga sadar jika saya diam terus, saya jadi nggak ngerti pelajarannya, makanya nilai saya turun, Bu. Oke. Berarti bagus ya, Ibu senang sekali kamu bisa bercerita dengan jelas seperti itu. Itu artinya kamu sudah mulai memahami masalahnya. Ya, Bu, sekarang saya jadi tahu kalau itu memang masalahnya. Dan saya mau mencoba pelan-pelan biar nggak terlalu takut lagi, Bu. Oke, sekarang kita coba pelan-pelan ya. Tidak harus langsung berani maju, kita mulai dari yang kecil dulu. Contohnya seperti apa, Bu? Kalau kamu berani mencoba mengerjakan soal di halaman-halaman soal, mungkin itu sangat bagus sekali. Nanti setiap kamu berani mencoba, Ibu akan memberi kamu bintang. Hah, bintang? Iya, kalau sudah terkumpul 5 bintang, kamu akan mendapat hadiah kecil dari Ibu. Saya mau coba, Bu. Oke, kita latihan 2 menit ya. Sekarang kamu coba menjawab soal ini. Tidak apa-apa kalau salah. Nah, ini soalnya. Jawabannya 81, Bu. Yeay, bagus sekali Rosa. Kamu sudah berani mencoba. Baik Rosa, sekarang kita coba melihat kembali apa saja yang sudah kita diskusikan hari ini. Kalau nanti saat pelajaran matematika lalu ada guru yang bertanya, itu termasuk bagian apa ya? Itu kejadian sebelum saya jawab, Bu. Iya, betul sekali. Kalau sekarang kamu mau melakukan apa saat ditanya guru? Saya mau coba jawab pelan-pelan, Bu. Walaupun masih takut, Bu. Oke, bagus sekali Rosa. Terus kalau kamu berani mencoba, nanti apa yang akan kamu dapatkan? Dapat bintang sama pujian, Bu.
Iya, betul sekali Rosa. Sekarang coba kamu bandingkan ya. Dulu kamu diam karena takut dan sekarang kamu berani mencoba, itu termaksud perubahan atau belum? Sudah berubah sedikit, Bu. Oke, Ibu setuju. Itu perubahan yang sangat baik. Iya, Bu. Oke, Ibu sedikit merangkum ya, supaya kamu bisa memahami bahwa kejadian sebelumnya itu saat guru menunjuk atau bertanya, dan kamu langsung merasa takut dan memilih untuk menghindar. Terus akibatnya itu kamu jadi kurang percaya diri dan nilai kamu juga menurun. Nah, di masa sekarang saat guru bertanya, kamu mulai berani menjawab, walaupun belum terlalu yakin dengan jawaban kamu itu. Terus, itu membuat kamu mendapat respon yang cukup positif. Nah, lebih percaya diri dan lebih berkembang. Jadi, intinya yang penting itu bukan selalu benar, tapi kamu berani untuk mencobanya. Iya, Bu, saya mengerti. Baik, Rosa. Minggu ini kamu punya target kecil ya, yaitu kamu berani mencoba minimal satu soal saja dan tidak apa-apa kalau salah. Ya, Bu, saya mau mencobanya. Oke, Rosa, sesi konseling kita sudah berakhir. Jika dalam masa-masa percobaan itu kamu merasa kesulitan, kamu boleh datang ke ruangan Ibu. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Ya, mari Rosa. Mari, Bu. Saya pamit ya, Bu. Ya, mari saya antar. Anjir, ada yang kelupaan. Hah? Kon. Udah gini aja. Oh ya. Selamat pagi, Bu. Permisi, Bu. Selamat pagi Rosa. Pagi, Bu. Silakan duduk. Ya, Bu. Terima kasih. Rosa, hari ini kabarnya bagaimana nih? Saya hari ini cukup baik sih, Bu. Oke. Tadi kesini diantar sama siapa? Saya tadi kesini diantar sama ayah, Bu. Oh, udah sarapan belum tadi pagi? Udah, Bu. Udah. Oh, oke. Tadi sebelum kesini ada kelas apa sih kalian? Kosong sih, Bu. Tadi saya juga sudah dari kantin. Oh, berarti jam kosong terus kamu ke kantin? Iya, Bu. Emangnya mata pelajaran apa sih tadi? Tadi bahasa Inggris sih, Bu. Oh, bahasa Iya. Inggris. Berarti sama Miss Dian ya? Iya, betul. Oh, iya kebetulan beliau ada di luar kota sih. Oh, Terus kalian ada pantesan, dikasih itu nggak? Ada dikasih tugas atau semacam latihan nggak? Ada sih, Bu. Tapi untuk pengumpulannya masih minggu depan, Bu. Oh, tapi kamu udah kerjain belum? Udah sih, Bu. Tadi sedikit saya mengerjakannya. Oh, oke. Tapi jangan lupa dikerjain lanjutannya. Iya, Bu. Siap. Oke, Rosa. Jadi, sebelum kita memulai sesi konseling kita hari ini, Ibu mau memberitahukan satu dan dua hal bahwa apapun yang akan kamu ceritakan hari ini, apapun yang kamu akan berbagi hari ini, semuanya akan Ibu jaga dalam asas kerahasiaan. Baik, Bu. Saya paham. Oke. Kalau begitu, sekarang kamu bisa coba cerita apa sih masalahnya? Soalnya Ibu tuh ada dapat laporan dari wali kelas kamu. Kalau kamu akhir-akhir ini tuh diam, terkhususnya di pelajaran matematika. Itu kenapa? Apa yang mau kamu ceritain atau kamu sampaikan ke Ibu? Oke. Kita coba pelan-pelan ya. Kita mengingat kembali, kapan sih kamu merasa takut? Waktu SD sih, Bu. Saya disuruh maju pas pelajaran matematika. Terus jawabannya saya salah. Nah, di situ teman-teman langsung ketawa. Oh, oke. Setelah itu biasanya bagaimana di kelas? Apa yang kamu lakukan? Saya jadinya diam, nggak mau angkat tangan, takut ditunjuk lagi. Kadang-kadang pura-pura lihat buku, Bu. Berarti perilaku yang diam dan menghindar itu tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu muncul apa di tubuh kamu? Semisalnya kayak cemas kah? Atau apakah begitu? Iya, Bu.
saya merasa cemas kadang Bu, terus kadang keringetan gitu Bu tangannya. Berarti Deg-degan. cemasnya kamu itu saat pelajaran matematika saja atau di semua pelajaran? Iya Bu, karena saya merasa nggak bisa di pelajaran itu, makanya saya deg-degan, cemas gitu Bu. Oke. Baik-baik. Lalu bagaimana perasaan kamu? Saya jadi makin takut Bu, sama kurang percaya diri sih Bu. Kurang percaya dirinya kenapa? Karena saya merasa minder sama teman-teman saya. Saya merasa saya nggak bisa di pelajaran itu Bu. Oh, oke. Gitu. Oke, jadi kita sudah tahu ya salah satu hal kenapa kamu bisa sampai begini. Ya Nah, Bu. jadi kamu itu mempunyai ketakutan. Pemicunya itu karena ditanya guru, terus kamu disuruh maju untuk menjawab pertanyaan tapi salah. Terus kamu juga pernah ditertawakan satu kelas ya kemarin. Terus maka dari itu perilaku yang kamu munculkan itu seperti diam kan, Iya Bu. menghindar, dan mungkin merasa cemas. Dan itu tuh dampaknya kurang bagus Rosa. Itu biasanya akan membuat kamu lebih terpuruk, terus kepercayaan diri kamu menurun, terus nilai kamu juga jadinya menurun. Ya Bu, sekarang saya jadi tahu alasan saya takut kenapa. Saya juga jadi sadar jika saya diam terus, saya jadi nggak ngerti pelajarannya. Makanya nilai saya turun terus Bu. Benar, Ibu senang sekali kamu sudah bisa memahami apa yang kamu rasakan dan kamu mau menceritakan seperti ini. Itu artinya kamu sudah mulai memahami masalah yang kamu alami, Rosa. Sekarang saya jadi tahu Bu, kalau itu memang masalahnya. Dan saya mau coba pelan-pelan biar nggak terlalu takut lagi Bu. Oke. Sekarang kita coba pelan-pelan ya, tidak harus langsung maju. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Contohnya seperti apa Bu? Kalau kamu berani mengerjakan soal, terus berani menjawab, atau kamu mulai kayak kerja latih-latihan soal di buku latihan, itu sudah sangat bagus. Nanti Ibu akan mencoba untuk mendampingi kamu. Terus semisal dalam proses kamu itu kamu berhasil, Ibu akan memberi kamu bintang. Hah? Bintang? Iya, kalau sudah terkumpul 5 bintang, kamu akan dapat hadiah kecil dari Ibu Rosa. Saya mau coba Bu. Oke, kalau begitu kita latihan 2 menit ya untuk mencoba apakah kamu masih takut dengan matematika atau tidak. Baik, mana Bu soalnya? Ini. Itu kira-kira jawabannya berapa? Ini ke sini ya Bu jawabannya. Di bagian halaman 2 itu jawabannya berapa? Sebentar Bu. Oke. Jawabannya 81 Bu. Yeay, bagus sekali Rosa. Kamu sudah berani mencoba. Baik Rosa, sekarang kita coba melihat kembali ya pengalaman apa saja atau hal-hal apa saja yang sudah kita diskusikan hari ini. Kalau nanti saat pelajaran matematika lalu ada guru yang bertanya, itu tuh sudah termaksud bagian yang mana ya? Itu kejadian sebelum saya jawab Bu. Betul sekali Rosa. Kalau sekarang kamu mau melakukan kalau sekarang kamu mau melakukan apa di saat guru bertanya? Saya mau coba jawab pelan-pelan, walaupun masih takut, Bu. Bagus sekali, Rosa. Terus kalau kamu berani mencoba, nanti yang akan kamu dapatkan apa? Saya akan dapat bintang sama pujian, Bu. Betul sekali, Rosa. Sekarang coba kamu bandingkan ya pengalaman kamu dulu dan sekarang. Menurut kamu itu sudah termaksud perubahan atau belum? Menurut saya sudah berubah sedikit, Bu. Iya, Ibu setuju. Itu perubahan yang cukup bagus. Oke, Ibu rangkum sedikit ya, Rosa. Bahwa kejadian sebelumnya itu
Saat guru menunjuk atau bertanya, kamu langsung merasa takut dan memilih diam. Akibatnya kamu jadi kurang percaya diri dan nilai kamu juga menurun. Nah, di masa sekarang guru bertanya dan kamu mulai berani menjawab walaupun belum terlalu yakin dengan jawaban itu. Dan itu membuat kamu mendapat respon yang cukup positif, lebih percaya diri, dan lebih berkembang. Jadi, intinya yang penting itu bukan selalu benar, tapi berani mencoba belajar dari kesalahannya, Rosa. Ya Bu, saya mengerti sekarang. Oke, baik Rosa. Minggu ini kamu punya target kecil, yaitu berani mencoba minimal satu saja latihan soal di buku latihan soal kamu, dan tidak apa-apa Rosa kalau itu salah ataupun kayak kamu tuh menjawabnya belum terlalu tepat. Iya Bu, saya mau mencobanya. Oke Rosa, ini sesi konseling kita mau berakhir. Semisal dalam perjalanan ibu mendampingi kamu ada kewalahan, terkhususnya di pelajaran matematika, kamu bisa hubungi ibu atau langsung datang ke ruangan ibu. Nanti kita buat pendekatan langsung dengan Bu Mei terhadap selaku guru pelajaran matematika, biar bisa membimbing kamu, bisa menuntun kamu, biar ketakutan kamu tentang pelajaran matematika itu bisa sedikit lebih reda, gitu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oke, sesi konseling kita sudah selesai ya. Ibu bangga sekali sama kamu Rosa, karena kamu berani datang untuk menceritakan hal yang selama ini kamu takutkan. Nanti kita lihat perkembangan kamu beberapa minggu ke depannya ya Rosa. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke Rosa, selamat untuk kelas selanjutnya Iya, ya. Bu. Makasih Bu, saya pamit ya, Bu. Mari Ibu antar ke depan. Sudah Bu. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Ya.